Republik Islam sedang berdarah, kehilangan jutaan dolar setiap harinya. Bahkan para pemimpinnya sendiri mengakui bahwa perang ini mulai lepas dari kendali mereka. Jadi, mengapa rezim itu tidak mau menyerah? Dan mengapa media barat justru memberitakan sebaliknya, bahwa Amerika dan Israel yang kalah dalam perang ini? Kami akan membahas semuanya hari ini di The Quad. Selamat datang kembali di The Quad di JNS TV. Saya Emily Schrader, mendantikan Fleur yang minggu ini bergabung secara daring. Tapi sebelum kita mulai dengan panel luar biasa kita, saya ingin melihat video ini tentang apa yang sedang disebarkan oleh Republik Islam, bahkan menurut beberapa pejabat mereka sendiri. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Presiden rezim Masoud Pezeshkian tentang blokade Selat Hormuz yang sedang berlangsung. Kepada rakyat tercinta kita yang sekarang sudah siap, yang ada di lapangan. Di sini juga saya katakan, kami punya permintaan sederhana, yaitu agar mereka mengurangi konsumsi energi listrik mereka sendiri. Mereka menyerang infrastruktur kita, mereka mengepung kita, agar rakyat menjadi tidak puas. Dan kepuasan yang ada sekarang berubah menjadi ketidakpuasan. Seperti yang Anda lihat, keadaan di dalam Iran di bawah rezim Islam tidak berjalan dengan lancar. Hari ini kita memiliki panel yang luar biasa. Tentu saja, kita memiliki Fleur Hassanahum yang bersama kita secara daring. Sayangnya, kita juga memiliki Shoshana Keats Jaskol di studio bersama kita. Dan hari ini kita memiliki tamu spesial, Goldie Gamari, komentator politik dan mantan anggota parlemen langsung dari Kanada. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Goldie, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda terhadap apa yang kita dengar, retorika dari rezim yang mencoba menempatkan diri mereka seolah-olah mereka berkuasa dan memiliki kekuatan. Namun, kita sangat jelas melihat bahwa mereka benar-benar mengalami kerugian besar, baik dari segi ekonomi maupun segala hal lain yang terjadi di lapangan. Ya, pertama-tama senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya benar-benar senang bisa bersama kalian semua di sini. Terkait dengan rezim, maksud saya, ini hanyalah indikator lain bahwa rezim tersebut sedang runtuh. Jadi, fakta bahwa Pezeshkian sekarang mencoba meyakinkan rakyat Iran untuk menggunakan listrik lebih sedikit di negara yang seharusnya sangat kaya sumber daya energi. Namun, kita tahu kenyataannya tidak seperti itu. Tapi ini hanyalah indikator lain bahwa rezim Islam sedang runtuh dari dalam. Mereka mencoba menampilkan citra yang kuat, tapi rakyat Iran tahu yang sebenarnya. Jadi, seberat apapun situasi yang dihadapi rakyat Iran saat ini, pesan dari Pezeshkian ini sebenarnya memberi mereka harapan bahwa akhir dari rezim Islam mungkin lebih dekat dari yang mereka kira. Maksudku, Shoshana, bagaimana pendapatmu tentang semua ini berdasarkan apa yang kita lihat dari para pejabat rezim? Mereka datang untuk berunding, mereka tidak datang untuk berunding. Perundingan sedang berlangsung, sekarang dibatalkan. Maksudku, kita bahkan tidak tahu siapa yang sedang berkuasa sekarang, kan? Kita sama sekali tidak tahu siapa yang sedang berkuasa sekarang. Kamu tahu, apakah dia sudah mati atau belum mati? Koran bilang satu hal, X bilang hal lain. Dan semuanya tergantung kapan kamu membaca berita, siapa yang masih hidup, siapa yang terluka, dan siapa yang kamu tahu masih bisa berfungsi normal. Menurutku, apa yang dikatakan Goldie itu benar. Menurutku, itu menunjukkan kekacauan. Itu menunjukkan mereka sedang berusaha menjaga muka, tapi di saat yang sama, mereka juga sedang berdarah-darah. Jadi insya Allah ini adalah pertengahan dari kematian Republik Islam Iran. Itu akan sangat indah. Maksudku, salah satu hal yang sudah sering kita lihat terjadi dengan perang ini, bahkan sebelumnya setelah peristiwa 7 Oktober, adalah adanya jurang yang sangat besar antara apa yang diberitakan di media dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan kita melihat pola yang sama terjadi dengan rezim Islam di Iran. Maksudku, Fleur Hassanahum, kamu tahu lebih baik daripada siapapun betapa gilanya pemberitaan yang ada. Kamu sudah sering tampil di banyak acara seperti ini, seperti Goldie, berbicara tentang isu subversi ini. Maksudku, apa yang sebenarnya terjadi di media? Dan mengapa Barat terus menampilkan hal ini? Jika kita melihat rezim itu sudah diambang kehancuran, mengapa media terus menampilkan sebaliknya? Menurutku ada dua hal. Maksudku, aku sekarang berada di Amerika Serikat, dan siapapun pasti berpikir bahwa orang Amerika dan Israel sedang kalah perang. Ketika kamu melihat sebagian besar liputannya, kecuali Fox News tentu saja, semua orang, dan aku berbicara dengan banyak orang, dan ketika aku memberitahu orang-orang tentang semua pencapaian dari perang ini, dan betapa banyak yang telah dicapai melebihi ekspektasi militer, orang-orang bertanya, lalu kenapa kami tidak mendapatkan berita ini di sini? Sungguh luar biasa bagaimana Republik Islam berhasil mendikte propaganda mereka di Barat. Maksudku, aku bahkan tidak akan membahas tentang Eropa. Tapi bahkan di Amerika, mereka membuat orang-orang berpikir bahwa ini adalah perang yang mengerikan yang Amerika alami dengan kerugian yang hampir tidak ada.
Sungguh menakjubkan bahwa mereka berhasil menyusup dan mencuci otak orang-orang di Barat. Dan itu benar-benar satu-satunya perjuangan yang masih mereka punya. Orang-orang bodoh ini adalah satu-satunya kartu yang masih mereka miliki. Dan sangat sulit bagiku untuk memahaminya. Dan hal kedua adalah, tentu saja, dan kamu tahu ini Goldie dan Emily lebih dari siapapun, mereka akan setengah mati dan berdarah di lantai, tapi masih mengacungkan tanda V sambil berkata, kami menang, kamu tahu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh Barat dan orang-orang Barat. Mereka tidak mengerti bahwa mentalitasnya adalah mereka bisa saja tergeletak di lantai tanpa kaki dan tanpa tangan. Seperti Mustabah yang katanya hanya potongan kardus, tapi masih tetap mengacungkan tanda V. Ya, menurutku itu adalah masalah yang terus-menerus kita lihat. Dan bukan hanya di media barat, tapi juga para pemimpin barat yang sebenarnya tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Yang sebenarnya membawa kita ke hal berikutnya yang ingin aku bicarakan hari ini, yaitu apakah pemerintahan Trump benar-benar memahami mentalitas rezim Islam? Maksudku Goldie, aku ingin sekali mendengar pendapatmu tentang ini, karena kamu menghadapi hal ini setiap hari. Aku tahu, maksudku kita memang pernah mendengar beberapa komentar bagus dari Trump secara objektif. Kita juga pernah melihat beberapa komentar yang sangat bermasalah dari Trump secara objektif. Jadi, bagaimana pendapatmu? Maksudku, apakah dia benar-benar memahami apa yang sedang terjadi? Apakah ada strategi besar di balik semua ini? Atau apakah dia juga sama-sama tidak tahu? Seperti banyak pemimpin barat lainnya yang kita lihat? Pertama-tama, aku harus bilang, aku percaya bahwa Marco Rubio tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan itu karena Marco Rubio mengingat dia berasal dari Kuba, jadi dia sudah akrab dengan bagaimana rezim diktator dan kediktatoran komunis semacam ini berfungsi. Jadi, Marco Rubio sangat mengenal mereka. Menurut saya, dengan Presiden Trump juga tahu siapa mereka. Tapi dia masih belum membuka semua kartunya. Dan alasan saya pikir Presiden Trump mencoba memberi mereka kesempatan terakhir atau satu kesempatan lagi adalah karena sayangnya ada banyak tekanan, tidak hanya dari komunitas internasional, tapi juga dari Partai Demokrat. Orang-orang ini aliansi tidak suci antara kelompok kiri dan kulit hitam juga, komunisme dan Islamisme. Mereka mencoba menekan Presiden Trump untuk terlibat secara diplomatik dengan rezim teroris Islam brutal yang selama 47-48 tahun terakhir hanya meneriakan kematian bagi Amerika dan kematian bagi Israel. Jadi kamu tahu, menurutku Presiden Trump tahu apa yang sedang terjadi. Tapi di saat yang sama, menurutku sepertinya dia sangat berhati-hati karena dia ingin memastikan bahwa ketika Amerika Serikat dan Israel sampai pada titik di mana mereka akan benar-benar menghancurkan rezim Islam, yang mana omong-omong itulah yang kami orang Iran inginkan. Ketika dia sampai pada titik itu, ketika orang-orang mencoba datang dan berkata, ya kamu bisa saja mengambil jalan ini atau jalan itu, maksudku Presiden Trump benar-benar membongkar siapa teroris-teroris ini sebenarnya. Dan dia menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak bisa bernegosiasi dengan mereka. Maksudku, menurutmu apakah itu sebuah kesalahan untuk mendorong negosiasi? Apa memang ada kesepakatan apapun yang bisa dicapai? Maksudku, mengingat kita bahkan tidak tahu siapa yang benar-benar memimpin, kamu tahu, kita tahu, itulah garda revolusi Iran. Tapi secara formal, kita sebenarnya tidak tahu siapa yang memimpin. Jadi, apakah ada gunanya bernegosiasi? Maksud saya, apakah semua ini cuma pencitraan? Ya, maksudku Presiden Trump sudah jelas mengatakan bahwa satu-satunya kesepakatan yang dia inginkan adalah penyerahan tanpa syarat. Jadi Presiden Trump pada dasarnya mengatakan kepada rezim Islam ada dua cara bagaimana ini akan berakhir. Kalian bisa menyerah tanpa syarat atau kami akan terus melanjutkan operasi militer kami. Dan menurut kata-kata Presiden Trump sendiri, mengebom. Jadi itulah yang dilakukan Presiden Trump di sini. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, bahkan soal negosiasi pun, prosesnya tidak maju karena Presiden Trump pada hari Sabtu lalu berkata, oke, kita akan melakukan negosiasi pada hari Sabtu. Lalu menjadi hari Minggu, lalu hari Senin, lalu hari Selasa. Sekarang kamu tahu, sudah minggu berikutnya. Dan Presiden Trump telah mengatakan bahwa kita bahkan tidak akan repot-repot lagi. Aku bahkan tidak akan repot-repot mengirim siapapun ke Pakistan lagi. Jika kamu ingin bernegosiasi, kamu tahu apa syarat-syaratnya. Inilah kesepakatan yang ingin kami buat. Hubungi kami. Maksudku, aku hanya ingin mengatakan bahwa kejeniusan dari apa yang telah dilakukan Trump, dan aku terus mengatakan ini dan akan terus mengulanginya, adalah bahwa di masa lalu, waktu selalu ada di pihak rezim.
Mereka terus, kamu tahu, bermain-main dengan semua orang dan mendorong serta menjaga agar negosiasi tetap berjalan. Dan saat mereka melakukan itu, mereka terus mengembangkan ambisi nuklir mereka dan kemampuan rudal balistik mereka, serta menindas rakyat mereka sendiri. Menurutku, kejeniusan dari apa yang dilakukan oleh Trump adalah membalikan keadaan, sehingga hari ini merekalah yang kehabisan waktu dan orang Amerika yang punya banyak waktu. Karena selama Selat Hormuz diblokir, mereka tidak punya pemasukan, mereka tidak punya sumber daya, dan mereka sekarat secara ekonomi. Dan menurutku, Trump sampai pada kesimpulan, kenapa aku harus terus menyerang mereka? Mereka sudah melemah tanpa sumber daya. Tiongkok juga tidak terlibat, Rusia juga tinggal enak-enak saja. Jadi intinya, dia mencekik mereka secara perlahan. Dan dia mempermainkan mereka seperti mereka mempermainkan semua orang selama puluhan tahun dan menikmati hal itu. Kamu bilang Trump tidak mengerti mereka. Trump itu seperti mereka. Dia berbicara dengan bahasa mereka. Ini seperti gaya gangster. Itulah Trump. Itu sebabnya aku sangat menyukainya. Aku rasa aku baru saja membaca, aku tidak ingat, 20 miliar juta barrel minyak meninggalkan Amerika ke Jepang, kan? Seperti Halo. bicara tentang mengganggu cara dunia berjalan. Cara orang-orang ini telah mendikte dunia. Dan aku hanya ingin menyebutkan sesuatu tentang media. Kamu tahu, kenapa media tidak melaporkannya? Media tidak akan melaporkan apapun yang positif tentang Trump, kecuali mereka dipaksa. Mereka membenci Trump. Ini bukan rahasia, ini sudah sangat-sangat diketahui umum. Mereka semua membenci Trump. Jadi kenapa media yang sangat ingin menyingkirkan Trump, membenci Trump, yang maksud saya, kamu tahu, saya sendiri menyangkalnya cukup lama, tapi memang begitu. Mereka berbohong tentang fakta bahwa Biden kompeten selama waktu yang sangat lama. Mereka terlibat dalam kebohongan itu, dan mereka berbohong kepada rakyat Amerika. Jadi saya tidak tahu kenapa ada yang terkejut sayangnya bahwa media arus utama terus berbohong kepada rakyat Amerika. Dan siapapun yang terus-menerus hanya menonton saluran-saluran itu tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Ya, menurut saya hal yang lebih bermasalah adalah mereka secara aktif menyesatkan orang demi kepentingan. Entah mereka sadar atau tidak, tetapi demi kepentingan rezim Islam di Iran dan entitas Islamis serta anti-Amerika lainnya. Tapi ini adalah akibat dari bias anti-Trump mereka yang obsesif, yang sebenarnya membawa kita ke sesuatu yang menarik yang ingin saya bicarakan hari ini, yaitu konferensi pers putra mahkota Reza Pahlavi. Dia mengadakan beberapa konferensi pers di Eropa dan dia menyampaikan beberapa pernyataan yang cukup tegas kepada para jurnalis Eropa. Dan menurut saya itu memang sangat pantas. Bisakah kita melihat cuplikan itu? Sekarang, saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa pembungkaman, penyensoran itu tidak hanya terjadi di tangan rezim di Iran, tetapi juga oleh media internasional dan khususnya media Eropa. Tidak satu pun dari 150 jurnalis yang menanyakan saya tentang 40.000 warga Iran yang dibantai di jalanan negara saya pada tanggal 8 dan 9 Januari. Di sini, di jantung benua yang mengaku menjunjung hak asasi manusia, keadilan dan martabat, para jurnalisnya sepenuhnya melepaskan tanggung jawab profesional mereka dan bahkan objektivitas moral mereka. Jelas bagi saya bahwa 40.000 rekan senegara saya yang pemberani dan tak bersalah yang dibantai dalam perjuangan untuk kebebasan tidak terlalu menarik bagi para jurnalis ini. Mereka tampaknya lebih tertarik mengkritik Amerika, bertanya mengapa Amerika Serikat dan Israel membunuh diktator yang telah membantai rakyat kami selama 47 tahun daripada mengkritik rezim yang melakukan pembantaian itu. Jadi seperti yang bisa Anda lihat dari cuplikan itu, kata-kata yang sangat-sangat tegas. Dan menurut saya memang seharusnya begitu. Karena kemunafikan dan bias dari kelas elit Eropa yang kebanyakan jurnalis itu termasuk di dalamnya. Setidaknya dalam salah satu kasus, itu adalah seorang aktivis yang dikenal anti-Israel dan anti-Pahlavi. Tapi sebagian besar dari mereka hanya mengikuti pola pikir default yang justru memberanikan Republik Islam. Dan saya tidak mengerti hal itu. Maksudku Goldie, apa tanggapanmu terhadap semua ini?
Kamu tahu, menurutku sangat memalukan bahwa kita melihat kelompok kiri ekstrim, kiri progresif, orang-orang anti-Trump dan anti-Israel. Mereka begitu terfokus pada kebencian mereka terhadap Israel, sehingga sekarang mereka telah satu-satunya cara dukungan orang Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat masuk akal bagi orang-orang ini adalah jika mereka menuduh kita sebagai aset Israel atau Zionis. Atau kamu tahu, maksudku memang kami adalah Zionis kan? Seperti orang Iran, kami percaya pada hak Israel untuk ada. Jadi tidak ada masalah di situ. Tapi bagi mereka, kamu tahu, karena mereka sudah sangat terindoktrinasi dengan omong kosong pro-Palestina, Hamas seperti itu, mereka langsung menganggap semua orang di Timur Tengah berpikiran sama. Sementara itu, orang Iran, kami punya sejarah yang sangat berbeda, budaya yang sangat berbeda. Dan kamu tahu, Yang Mulia Raja Reza Pahlavi mengatakannya dengan sangat baik saat beliau menanggapi orang sayap kiri ekstrim di Jerman itu. Kamu tahu, hubungan antara Iran dan Israel itu sudah ada sejak zaman Alkitab, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Yang benar-benar memalukan dari semua ini, terutama yang terjadi di media, adalah ada para elit yang menghakimi orang-orang Iran. Dan kamu tahu, aku sangat terkejut, tapi sayangnya tidak terlalu heran ketika putra mahkota mengatakan bahwa ada satu politisi Jerman yang berkata kepadanya bahwa orang-orang Iran belum siap untuk demokrasi. Serius, biar aku kasih tahu sesuatu. Iran sebenarnya menjadi monarki konstitusional pada tahun 1906. Jerman baru menjadi negara demokrasi pada tahun 1918. Tapi seperti yang kalian tahu, itu tidak bertahan lama. Dan sebenarnya selama Perang Dunia II, selama Holocaust, semua negara demokrasi di Eropa yang tidak mampu memberikan perlindungan bagi orang Yahudi selama Perang Dunia II. Setidaknya 50.000 orang Yahudi melarikan diri dari Eropa dan mencari perlindungan di Iran selama Perang Dunia II. Jadi menurut saya ini sangat memalukan bahwa para politisi ini sekarang mengklaim bahwa orang Iran tidak siap untuk demokrasi. Ya, Mereka tidak siap untuk demokrasi. Tapi entah bagaimana orang Palestina justru siap. ya, benar sekali. Ya, Mereka yang memilih Hamas, mereka benar-benar siap. Mereka menginvestasikan uang untuk perjuangan demokrasi Palestina yang justru memilih teroris. Itu dia, itulah kemunafikannya. Lupakan saja fakta bahwa tentu saja mayoritas rakyat Palestina berdasarkan jajak pendapat demi jajak pendapat terbukti bahwa mereka sebenarnya bukan pendukung demokrasi, bahwa mereka tidak tertarik dengan itu. Dan lebih jauh lagi, sekitar 95% dari mereka mendukung terorisme sebagai metode pembebasan. Seperti gagasan bahwa masyarakat ini, masyarakat Palestina, siap untuk demokrasi, itu adalah hayalan. Dan mereka mengatakan itu di saat yang sama ketika mereka meremehkan rakyat Iran yang baru saja turun ke jalan dan mengorbankan setidaknya 40.000 orang demi tujuan ini. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan agar para pemimpin Eropa dan elit Eropa bisa memahami masalah ini. Tapi maksudku, kita di Israel juga tidak asing dengan hal ini, bias dan kemunafikan Eropa. Maksudku, kita melihat hal yang sama setelah 7 Oktober Toshana. Aku tahu kita sudah membicarakannya di acara ini. Bagaimana media merespons dan bagaimana mereka membela organisasi teroris Islamis ini alih-alih mendengarkan suara orang Iran dan orang Israel. Maksudku, apa tanggapanmu tentang hal ini? Hari berbeda tapi tetap sama. Maksudku, aku merasa tidak ada lagi yang benar-benar mengejutkanku sekarang. Menurutku, seperti yang sudah pernah aku katakan, aku sama sekali tidak ingin berada di New York saat ini. Aku tidak pernah ingin tidak tahu. Maaf, Flor. Maksudku, aku sama sekali tidak ingin menjalani ini. Di New York adalah saat aku keluar. Rasanya, aku merasa tempat ini sudah tidak sama lagi. Aku merasa tempat ini sudah disusupi. Aku merasa Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi barat telah disusupi dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Dan sangat-sangat menghancurkan dan menyedihkan bagiku melihat tempat-tempat yang dulu sering kulalui. Tempat-tempat aku tumbuh besar, sekarang sudah bukan lagi tempat yang mencerminkan nilai-nilai Amerika. Tempat-tempat itu benar-benar sudah disusupi. Dan aku benar-benar berharap belum terlambat. Aku berharap mereka segera sadar, karena aku tidak tahu, ini bukan jalan yang baik. Saat ini, jalannya tidak terlihat baik.
Tapi juga, kamu tahu, ini menunjukkan kesalahpahaman mendasar bahwa budaya Persia dan peradaban Persia itu sama dengan peradaban Arab. Mereka menyamakan semuanya. Itulah yang dilakukan pria Jerman ini. Maksudku, ayolah. Ya, memang begitu. Maksudku, mereka menganggap hanya karena kita berada di wilayah yang sama, kita semua sama. Yang mereka lupa sadari juga adalah kalau kamu ingin bicara soal kolonisasi. Penjajah terbesar di Timur Tengah adalah Muslim Arab. Tidak bermaksud menyinggung mereka, tapi memang itulah kenyataannya. Ada alasan kenapa ada hegemoni sebesar itu di Timur Tengah. Dan sangat-sangat sedikit peradaban yang berhasil mempertahankan identitas dan sejarah mereka. Dan itu tentu saja adalah bangsa Yahudi dan orang-orang Iran. Dan ada beberapa kelompok kecil lainnya di sana-sini. Namun secara umum, dua peradaban terbesar yang berhasil bertahan dari penjajahan adalah Yahudi dan orang-orang Iran. Kamu tahu, aku harus bilang, kita masih punya satu klip lagi yang ingin aku putar. Seorang wanita Iran, seorang aktivis yang menghadapi banyak aktivis lain, beberapa di antaranya adalah liberal kulit putih. Mereka mencoba mendikte wanita Iran ini tentang apa yang diyakini dan dipikirkan oleh orang Iran. Dan kita sudah sering melihat hal seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Maksud saya, sudah 47 tahun, tapi terutama dalam beberapa bulan terakhir. Goldie, aku tahu kamu hampir tidak pernah berhenti menghadapi hal ini. Banyak kritik dari orang-orang di Barat yang merasa mereka lebih tahu daripada orang-orang yang sebenarnya berasal dari atau tinggal di wilayah-wilayah ini. Kita juga melihatnya terjadi pada Israel. Mari kita lihat cuplikan ini. Kami semua bahagia. Kami orang Iran. Kamu tidak berbicara atas nama kami. Aku lahir di sana. Keluargaku tinggal di sana. Kamu tidak berbicara atas nama kami. Kami sangat senang dengan Presiden Trump. Kami sangat senang. Ada banyak orang Iran yang marah. Tidak, sangat dekat. Tidak banyak orang Iran. Ada, itu bohong. Kami sakit. Kami orang Iran. Saudari tiriku tinggal di sana. Keluargaku tinggal di sana. Kami muak dengan kaum liberal kulit putih yang memberitahu kami tentang Iran dan rakyatnya. Kami mencintai Benjamin Netanyahu. Dan kami mencintai Presiden Trump atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka ingin menamai kota-kota di Iran dengan nama orang-orang ini. Jadi tolong jangan bicara atas nama kami. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, dia benar-benar membungkamnya habis-habisan. Dan dia, aku tahu kita belum sampai ke bagian bajingan dan pahlawan. Tapi dia juga bisa jadi pahlawan. Tapi menurutku, kita memang perlu melihat lebih banyak hal seperti ini. Kita perlu melihatnya dari orang-orang Israel di wilayah sini. Kita juga pasti perlu melihatnya dari orang-orang Iran. Karena menurutku, setidaknya menurut pendapatku, aku tidak melihat cara lain untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat umum sampai poin ini benar-benar ditekankan berulang kali. Kamu tidak bisa bicara seolah-olah mewakili rakyat. Orang-orang Iran sudah jelas dengan apa yang mereka inginkan. Dengarkan suara rakyat. Maksudku, Goldie, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Kamu tahu, aku benar-benar lelah dan muak dengan orang-orang non-Iran yang mencoba menjelaskan negaraku sendiri kepadaku. Seolah-olah mereka lebih tahu daripada aku atau lebih tahu daripada apa yang diinginkan rakyat. Kamu tahu, pada akhirnya ini kembali lagi ke bentuk kolonialisme, seperti bentuk rasisme, kan? Di mana orang-orang non-Iran berpikir, oke, seperti, oh, kamu orang dunia ketiga yang malang, biar aku jelaskan kepadamu apa yang seharusnya kamu inginkan untuk negaramu sendiri. Rasanya seperti, serius? Tidak, terima kasih. Tolong, coba mundur selangkah dan tetap berpikiran terbuka serta dengarkan. Karena, kamu tahu, kita bahkan tidak akan berada dalam situasi ini jika Jimmy Carter dan Partai Demokrat tidak mendukung Ayatollah pada tahun 1978, kan? Jadi, kamu tahu, orang-orang, Partai Demokrat, kaum kiri progresif, dan komunis, mereka sudah berkontribusi mengubah Iran menjadi neraka Islam abad ke-7. Saat ini, kami sedang berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Dan kami sebenarnya sangat bersyukur karena kami punya, kamu tahu, seseorang seperti, kamu tahu, Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, kamu tahu, Israel dan Amerika Serikat mendukung kami. Dan pada akhirnya, itulah yang benar-benar penting. Kamu tahu, Eropa telah menunjukkan bahwa mereka tidak berarti. Jadi, kamu tahu, kita berada di jalur yang benar. Dan saya pikir ketika Iran bebas, kita akan melihat perubahan dalam geopolitik global. Karena saya pikir kita akan kembali ke aliansi yang sangat kuat seperti sebelum tahun 1979 antara Amerika, Israel, dan Iran.
Kamu tahu, Flair, kita juga telah melihat banyak hal seperti ini di pihak Israel. Orang-orang berbicara atas nama Israel, berpikir mereka lebih tahu apa yang seharusnya dilakukan Israel demi keamanannya sendiri. Lucu, kamu tahu, seringkali saya berdebat dengan orang-orang dan mereka akan berkata, ya Israel salah dalam cara mereka merespons 7 Oktober. Dan jawaban saya selalu sama. Oke, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Dan mereka tidak pernah punya jawaban. Sampai sekarang mereka tidak pernah punya jawaban. Atau jawabannya seperti, oh saya tidak akan merespon sama sekali. Oke, itu benar-benar masuk akal. Mereka menyandra 250 warga sipil, lalu Anda diam saja. Sangat masuk akal. Tapi, apa tanggapanmu terhadap video ini? Para ahli dadakan, tahu kan, pahlawan di balik keyboard. Semua orang seperti itu. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan aku setuju dengan Goldie. Ini adalah rasisme. Ini sebenarnya adalah ekspresi dari kolonialisme. Aku lebih tahu daripada kamu. Aku lebih tahu daripada pengalamanmu sendiri. Pengalaman hidupmu tidak sebaik buku-buku yang sudah kubaca dan dosenku yang pernah berbicara padaku. Dan itu sangat mudah. Dan inilah yang kamu tahu, ketika aku berbicara dengan GetSet, dia benar-benar menekankan hal itu. Dia bilang, mereka hidup di sebuah laboratorium kecil yang sangat terlindungi, di mana ide-ide mereka, seaneh apapun, tidak pernah harus diuji. Tapi orang-orang yang mengalaminya langsung, ide-ide yang diuji itu membunuh mereka, membunuh kita, membunuh orang-orang Iran. Tapi mereka sangat nyaman berbicara di laboratorium kecil mereka. Dan itulah yang kita lihat berulang kali. Dan itu memalukan. Dan aku setuju dengan Goldie 100%. Bagiku, inilah rasisme yang sebenarnya. Ini rasisme yang meremehkan mereka. Oh, apa yang kalian lakukan orang-orang biadab? Kalian orang Timur Tengah. Apa yang kalian, para barbar, pikirkan? Aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih baik. Maksudku, sungguh, aku sudah tidak tahan lagi. Dan aku merasa seperti sedang hidup di dunia yang aneh sekarang. Sungguh. Ya ini gila, karena mereka mendukung mentalitas jihadis dunia ketiga. Tapi di saat yang sama, mereka bertindak seolah-olah mereka lah kekuatan imperialis. Aku bersama Shoshana, seperti yang kami lihat begitu sering di kampus dengan tenda-tenda dan gerakan anti-Israel. Kamu tahu, yang menuntut kebebasan. Mereka bahkan tidak percaya omong kosong mereka sendiri. Mereka sendiri pun tidak mempercayainya. Mereka membicarakan tentang, kamu tahu, kamu harus jadi ini, dan kamu harus jadi itu, dan kamu harus, aku bisa jadi kucing, dan aku bisa jadi anjing, dan aku bisa jadi apapun yang aku mau. Tapi, tidak, maksudku, jujur saja, aku tidak pernah bicara seperti ini sampai setahun terakhir. Kalian benar-benar penuh omong kosong. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kamu tidak akan pernah harus menjalani ideologi kamu sendiri. Kamu tidak akan pernah benar-benar harus membuktikannya. Kamu tahu, menjalani apa yang kamu katakan. Kamu hanya bisa bicara, tapi kamu tidak akan benar-benar melakukannya. Jadi kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Karena setelah itu, kamu kembali ke Starbucksmu dan membayar $8 untuk secangkir kopi, lalu menyalahkan orang lain atas harga minyak yang tinggi. Karena kamu sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan dunia ini. Iya, dan bicara tentang peradaban lain, mereka melakukan hal yang sama pada orang-orang Lebanon. Orang Lebanon berkata, tolong bebaskan kami dari Hizbullah. Tapi orang-orang malah bilang, tidak, Israel itu jahat. Dan mereka bilang, tidak, Israel, kami tidak punya masalah dengan mereka. Masalahnya Hizbullah, kami diduduki. Tidak, kalian tidak diduduki. Mereka bagian dari masyarakat kalian. Ceritanya sama saja. Dan sekali lagi, tidak ada yang menghubungkan titik-titik ini. Tidak ada. Atau mereka memang tidak mau. Bukan hanya itu, tapi Eropa juga melakukan hal yang sama ketika berurusan dengan Lebanon. Mereka mencoba ikut campur, ingin membuat kesepakatan untuk melindungi Hizbullah. Maksudnya, kalian ini sedang apa? Saya sangat senang melihat bahwa pembicaraan itu tidak melibatkan Macron, karena seperti Prancis memang harus, seperti ada kata-kata yang tidak bisa saya ucapkan di acara ini. Mari kita bicara tentang Prancis yang juga membuat kekacauan di Iran, di mana Ayatollah bersembunyi sampai mereka membawanya keluar dengan jet pribadi. Itu adalah jet-jet Prancis, ya. Itu adalah penerbangan-penerbangan Prancis. Tepat sekali. Tepat sekali. Benar-benar pengkhianatan. Orang-orang ini dan mereka tidak harus menanggung konsekuensinya. Mereka tidak menghadapi konsekuensinya. Ya, menurutku Eropa sedang menghadapi konsekuensinya. Mereka saja yang belum menyadarinya. Benar sekali. Maksudku, kita memang harus segera mengakhiri, karena kita harus masuk ke segmen bajingan dan pahlawan. Tapi rasanya aku bisa terus berbicara selama 2 jam lagi tentang betapa bermasalahnya Eropa, baik bagi rakyat Iran maupun bagi rakyat Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Tapi aku memang ingin lanjut ke segmen bajingan dan pahlawan yang sangat populer. Tapi pertama-tama, kita akan mulai dengan bajingan dulu. Shoshana, siapa yang kamu pilih sebagai bajingan minggu ini untuk kita? Orang ini aku akui, aku belum pernah dengar tentang dia sampai aku sayangnya melihatnya di internet.
Dia adalah vokalis utama untuk The Strokes. Namanya Julian Casablanca kalau tidak salah. Dan dia, kamu tahu, mereka berbicara ke kartu metro mereka karena itu semacam gimmick sepertinya di Subway Talks, Subway Takes, atau semacamnya. Dan dia seperti, apa itu pendapat yang tidak populer? Dan pria ini bilang, ya, Zionis Amerika mendapatkan semua keuntungan dari hak istimewa kulit putih, tapi bertingkah seolah-olah mereka adalah orang kulit hitam saat masa perbudakan. Dan pria itu bilang, oh 100% bro, 100%. Zionis Amerika mendapatkan keuntungan dari, kamu tahu, hak istimewa orang kulit putih, tapi berbicara seolah-olah mereka adalah orang kulit hitam saat masa perbudakan. 100% setuju. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengejutkan, di mana mereka berkata, saya sangat tertindas, saya adalah orang yang tertindas. Saya bilang, kamu sedang pergi ke pesta pernikahan di Tel Aviv sekarang ketika ada 80.000 orang yang sudah meninggal. Dan lebih banyak lagi. Lebih dari 80.000 orang meninggal, termasuk wanita dan anak-anak. Hanya setengah mil jauhnya. Bicara tentang orang-orang yang hanya bisa bicara tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Sangat mudah menjadikan Yahudi sebagai sasaran empuk kambing hitam. Karena kamu tidak bilang Yahudi, kamu bilang Zionis Amerika. Lalu menggunakan isu yang benar-benar sensitif bagi orang Amerika dan berkata mereka pikir mereka orang kulit hitam pada masa perbudakan. Oh, begitu ya? Tunjukkan padaku seorang Yahudi New York yang merasa dirinya tertindas seperti orang kulit hitam saat masa perbudakan. Tunjukkan padaku, dasar bodoh. Tunjukkan padaku. Aku punya banyak kata-kata khas New York untukmu. Sungguh memalukan bahwa dua pria kulit putih ini bisa berbicara seperti ini di kereta bawah tanah New York dan benar-benar membicarakan orang Yahudi seperti ini. Sungguh memalukan. Dan kamu pikir kamu semacam pahlawan. Kamu pikir kamu seperti orang yang benar, bro. Kamu itu sampah, benar-benar sampah. Bajingan kalau boleh dibilang. Aku setuju, dia memang bajingan. Dan itu memalukan karena menurutku setidaknya salah satu rekan bandnya adalah Yahudi dan pro-Israel. Yah, Seseorang harus mengatakan sesuatu padanya. iya, seseorang harus duduk bersama pria itu dan membawanya keliling stasiun kereta bawah tanah di malam hari. Ya, benar sekali. Laura, siapa bajinganmu minggu ini? Oh ya ampun, ada begitu banyak, sangat banyak yang bisa dipilih. Dan aku sebenarnya tidak tahu namanya. Tapi kurasa dia hanya mewakili kebajingan para pemboikot munafik pada umumnya. Yang satu ini dari Belfast. Dan kamu tahu, selama bertahun-tahun kita semua telah melihat gerakan BDS yang sebenarnya sangat-sangat sedikit berdampak nyata pada ekonomi kita, tapi jauh lebih berdampak secara psikologis, terutama bagi komunitas Yahudi di seluruh dunia. Dan tentu saja, Israel mengekspor banyak produk luar biasa, banyak produk makanan. Dan orang-orang telah melakukan boikot. Oke, kamu tidak mau membeli produknya? Jangan beli, tidak masalah. Tapi, bajingan ini memutuskan di Belfast untuk melangkah lebih jauh. Dan alih-alih tidak membeli produk itu, memboikot produk itu, atau memberitahu teman-temannya untuk tidak membeli produk itu, dia malah memutuskan untuk mengambil troli belanja, mengambil semua produk Israel dari rak dan memasukkannya ke dalam troli ini. Lalu mengeluarkannya dari rak supaya orang-orang tidak melihat ada produk Israel di rak. Sekarang, sepecundang apa kamu? Apa kamu tidak punya kehidupan? Apa orang-orang ini tidak punya kehidupan? Aku mulai bertanya-tanya, karena kamu tahu, kita semua di sini, para wanita, kita cukup sibuk. Apa kamu bisa membayangkan mengambil waktu 2-3 jam dari harimu? Bayangkan ini, mengambil semua produk dari negara yang tidak kita suka, dari rak, hanya untuk bilang, kamu sudah menurunkan semua produk itu dari rak. Sana urus hidup kalian sendiri, para pecundang. Kalian ada di sisi sejarah yang salah. Suatu hari, kalian akan sadar. Dan sementara itu, kalian adalah bajingan luar biasa. Bajingan minggu ini. Bukan hanya itu, tapi dia juga membuat orang-orang yang bekerja dengan upah minimum harus duduk di sana dan memilah semua barang yang dia masukkan ke keranjang, lalu mengembalikannya ke rak. Pahlawan macam apa kalian? Nah, beginilah konyolnya gerakan boikot ini sejak dulu. Salah satu pemberi kerja terbesar di Yudea, Samaria, tepi barat, dulunya adalah SodaStream. Ada ribuan karyawan yang bekerja untuk SodaStream, perusahaan luar biasa yang membuat air berkarbonasi. Dan akibat dari gerakan BDS ini,
Perusahaan itu harus menutup pabrik mereka. Pabrik itu mempekerjakan ribuan warga Palestina di tepi barat dan kemudian memindahkannya ke selatan, di mana sekarang tentu saja mempekerjakan orang-orang Badui. Siapa yang peduli? Intinya, mereka justru merugikan orang-orang yang katanya ingin mereka bantu. Mereka itu pecundang. Maksudku, itu hal yang sama yang kita lihat. Jadi aku selalu kembali membahas soal camp-camp protes hari ini. Tapi itu juga yang kita lihat pada mereka. Maksudku, mereka ini anak-anak manja yang punya banyak privilege dan belum pernah harus menghadapi kenyataan dunia. Seperti Mamdani, kamu tahu, yang dulunya seorang rapper. Itu pekerjaannya sebelum dia jadi wali kota. Orang-orang ini belum pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka. Mereka hidup penuh privilege, mengusung nilai-nilai sosialisme atau komunisme atau islamisme. Padahal mereka sama sekali tidak tahu seperti apa rasanya hidup di bawah ideologi-ideologi itu. Dan dalam proses melakukan itu, mereka tidak menghormati, merendahkan, dan menghinakan orang-orang yang mereka anggap berada di bawah mereka. Dan dalam kasus mereka, kita sedang membicarakan para petugas kebersihan di Universitas Columbia. 2 di antaranya, bahkan mereka jadikan sandera jika kamu masih ingat dengan benar. Maksudku, mereka benar-benar tidak peduli. Benar-benar tidak peduli pada orang lain di masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Ini adalah kemunafikan yang paling parah. Benar-benar sampah masyarakat. Meskipun yang dimaksud memang satu kelompok. Oh iya, Goldie, siapa sampah masyarakat versimu? Siapa sampah masyarakat minggu ini? Ini pertama kalinya kamu kan? Iya, aku agak gugup, jadi jangan terlalu keras padaku. Jadi, bajingan mingguan versiku adalah politisi Eropa yang bilang bahwa orang Iran belum siap untuk demokrasi. Sebenarnya, semua politisi Eropa yang menyerang orang Iran dan berpihak pada rezim Islam, dan tentu saja media Eropa yang berhaluan kiri. Mereka sudah dikritik oleh putra mahkota Reza Pahlavi. Jadi menurutku, merekalah bajingan mingguan versiku. Baiklah, memang layak disebut bajingan. Bajinganku juga seseorang yang sangat bermasalah. Sebenarnya bukan hanya satu orang, ini sebenarnya banyak orang, satu gelombang. Gelombang kebencian yang kita lihat secara online. Menurutku, salah satu orangnya, dan aku juga bukan pendukung dia atau mendiang suaminya, kamu tahu, sebelum dia dibunuh. Tapi Erica Kirk, yang suaminya Charlie, dibunuh dengan sangat brutal dalam sebuah video yang mengerikan. Dia benar-benar sudah sangat menderita sejak suaminya dibunuh. Dan meskipun begitu, menurutku dari semua yang aku lihat dan dengar, dia benar-benar bersikap dengan sangat tenang dan anggun dalam segala situasi. Dan kamu tahu, apa yang kita lihat minggu ini dengan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Trump di acara makan malam koresponden Gedung Putih dengan orang yang mencoba menerobos masuk ke ballroom itu. Ada video yang dirilis segera setelah Erica Kirk dikawal keluar oleh petugas keamanan dalam keadaan menangis yang sangat bisa dimengerti. Sambil berkata seperti, "Aku hanya ingin pulang, aku hanya ingin pulang." Dan kamu tahu, melihat ini benar-benar membuat hatiku hancur. Karena ini adalah seseorang yang jelas sedang menghadapi banyak hal. Jelas memiliki PTSD, sangat bisa dimengerti. Dan telah dilemparkan ke dalam situasi lain di mana kamu tahu, dia harus menghadapi kekerasan yang mengerikan. Kekerasan politik sekali lagi. Sangat bisa dimengerti kalau dia akan merasa terpukul. Namun, alih-alih melihat orang-orang memahami hal itu di media sosial, kita justru melihat gelombang kebencian menuduhnya bersikap pura-pura, sekedar berakting. Maksudku, dengarkan aku. Kalau kamu bisa bertindak seperti itu, kalau kamu punya cukup kendali emosi dalam situasi seperti itu, sampai bisa dengan sadar berpikir, oh, biar aku berakting. Maksudku, kamu pantas dapat penghargaan Academy Award. Tapi sangat jelas bahwa itu bukan yang terjadi di sini. Ini adalah seorang perempuan yang sangat trauma dan telah menghadapi gelombang kebencian yang luar biasa. Dan memalukan bagi siapapun yang menggunakan video ini dan peristiwa tragis ini, sebagai kesempatan untuk menyerangnya dan mendemonisasinya. Itu menjijikan. Kalian semua benar-benar tidak bermoral. Tidak ada seorang pun yang seharusnya ikut serta dalam kampanye kebencian terhadap Erica Kirk, terlepas dari apapun pandangan politik kalian. Jadi merekalah orang-orang tidak bermoral versi saya minggu ini. Tapi itu yang mereka lakukan kan? Mereka benar-benar mendemonisasi, mereka mendehumanisasi orang yang tidak terlihat seperti mereka, tidak berpikir seperti mereka, atau tidak percaya seperti mereka. Itu adalah tindakan dehumanisasi. Dan begitu kamu mendehumanisasi seseorang, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan, pengalaman apapun yang mereka lalui, tidak lagi layak untuk dipertimbangkan, tidak layak untuk diberi empati. Itulah dehumanisasi yang sedang terjadi. Itulah yang sedang kamu saksikan. Bagi saya, faktanya, kamu tahu, dalam Yudaisme, ada konsep bahwa kamu harus melindungi para janda dan anak yatim.
Dan kenyataannya bahwa wanita malang ini, entah kamu setuju dengannya, tidak setuju dengannya, atau bahkan tidak menyukainya, dia kehilangan suaminya. Suaminya ditembak di leher, di depan dia dan anak-anaknya. Dan sekarang dia mengalami penembakan lagi yang tentu saja membuatnya trauma kembali. Dan fakta bahwa orang-orang menyerangnya karena dia trauma lagi, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang bisa begitu kejam. Aku tidak mengerti. Dan satu-satunya alasan yang bisa kupikirkan adalah karena mereka iri. Seperti Candice Hohan yang bodoh itu. Dia iri padanya. Dan aku tidak mengerti siapa yang bisa iri pada seorang janda yang kehilangan suaminya yang masih muda. Aku tidak mengerti bagaimana orang bisa begitu jahat. Aku benar-benar tidak mengerti. Itu benar-benar tingkat terendah dari kemanusiaan. Dan tidak perlu mencari lebih jauh selain media sosial untuk melihat tempat terburuk dari kemanusiaan. Tapi kamu tahu, sebelum kita selesai, aku ingin membahas pahlawan kita minggu ini. Seperti biasa, kita suka mengakhiri dengan hal yang positif. Flair, siapa pahlawanmu minggu ini? Jadi, karena aku sedang di Amerika, pahlawanku, dan dia benar-benar tetap tenang. John Fetterman. Baru-baru ini ada pemungutan suara di Kongres tentang menjual, bukan memberikan, menjual beberapa D9 bulldozer kepada Israel. Itulah cara kami melakukan sebagian pekerjaan yang perlu kami lakukan untuk menyingkirkan infrastruktur teroris di Gaza dan tempat lain. Kami tidak mendapatkannya sebagai hadiah, kami membelinya. Dan Partai Demokrat memberikan suara secara besar-besaran di Senat, bukan di Kongres, untuk tidak menjual ini kepada Israel. Dan John Fetterman adalah salah satu dari, saya kira, 6 atau 7 Demokrat yang memberikan suara, tentu saja, menentang larangan penjualan tersebut. Dan kamu tahu, sejak 7 Oktober, dia benar-benar tetap tenang. Orang-orang datang ke rumahnya, mereka berdemo, orang-orang mencoba menjatuhkannya. Dan dia telah mengatakan, saya mendukung Israel. Jangan macam-macam dengan saya. Dan hal terbaik yang saya dengar dia katakan minggu lalu adalah, jika saya harus menjadi Demokrat terakhir di Kongres yang mendukung Israel, maka saya akan jadi orang itu. Dan dia masih seorang Demokrat dan dia masih mendukung Israel. Dan dia tidak peduli apakah itu populer atau tidak, dia melakukan hal yang benar. Kita adalah kekuatan kebaikan, seperti halnya Israel. Jika kamu harus mengkritik salah satu pihak, pilihlah pihak kita. Berdirilah bersama sekutu istimewa kita. Dan sekarang, saat Demokrat terus meninggalkan Israel, saya akan menjadi orang terakhir yang bertahan jika itu memang diperlukan. Di zaman sekarang ini, hal seperti itu jarang ditemukan dalam dunia politik. Orang-orang yang tidak melakukan survei dulu, lalu memutuskan apa yang akan mereka lakukan karena mereka pengecut. Dia memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Itulah kepemimpinan sejati. Senator John Fetterman, Anda adalah pahlawan saya minggu ini. Dia memang pahlawan hebat dan seseorang yang sangat konsisten dalam semua isu ini selama waktu yang sangat lama. Pasti sesuatu yang patut dihormati, apapun pandangan politik Anda. Dan kita memang butuh lebih banyak politisi seperti itu. Sayang sekali Goldie sudah tidak lagi menjadi anggota parlemen, karena kita juga butuh lebih banyak politisi seperti Goldie dulu. Kembalilah Goldie. Ya. Kamu tahu? Itulah harga yang harus dibayar karena berkata jujur di Kanada. Para jihadis akan mengejarmu dan menuduhmu Islamofobia. Tapi begitulah, aku tidak tahu. Tapi aku melihat itu sebagai tanda kehormatan, bahwa aku dituduh seperti itu. Ya, Kamu bisa jadi Menteri Luar Negeri Iran. Merdeka, Goldie. Jadi semuanya baik-baik saja. tentu. Ya. Tentu saja. Goldie, siapa pahlawanmu minggu ini? Jadi, pahlawan saya minggu ini sebenarnya adalah seluruh komunitas Iran Revolution Live. Jadi, saya sudah melakukan siaran langsung bersama rekan pembawa acara saya Armin setiap hari selama 120 hari sekarang. Dan kami telah membangun komunitas orang-orang yang menonton kami di berbagai platform, seperti di YouTube, X, Rumble, Kick, dan Twitch. Dan kamu tahu, mereka adalah orang-orang dari seluruh dunia. Jadi kamu tahu, ada orang Amerika, orang Israel, orang Eropa, orang-orang di Timur Tengah, orang-orang di Asia, dan kamu tahu, Amerika, Amerika Selatan, di seluruh dunia. Jadi, komunitas Iran Revolution Live, kami telah berkembang pesat. Dan kamu tahu, setiap hari semakin banyak orang yang bergabung. Dan kamu tahu, kami punya percakapan yang luar biasa di siaran langsung kami, di ruang obrolan. Jadi, kamu tahu, alasan aku termotivasi untuk terus melakukan siaran langsung setiap hari demi meningkatkan kesadaran tentang Iran adalah karena komunitas orang-orang ini. Kamu tahu, sebagian besar dari mereka bukan orang Iran. Mereka sebenarnya tidak harus peduli, tapi mereka peduli. Mereka bersama kami.
Mereka pada dasarnya sudah menjadi seperti keluarga kedua bagiku. Kamu tahu, aku menyebut mereka rekan senegaraku, hamihanku. Jadi, pahlawan mingguku adalah komunitas Iran Revolution Live. Salam untuk kalian semua, aku sayang kalian. Terima kasih untuk semuanya. Dan Armin itu luar biasa. Kami juga menyayanginya. Dan Goldie, Aku rasa lewat komunitas ini, salah satu siaran langsungmu, kamu mengungkap fakta bahwa karya Tucker Carlson, wawancara Tucker Carlson, sedang diputar di Iran saat pemadaman. Ya, Tucker Carlson. Siapa lagi? Chang, debatmu dengan Chang. Ya, Chang. Chang, mereka juga telah menunjukkan postingan dari Chuck Schumer omong-omong. Mereka menggunakan postingan dari Chuck Schumer dan Marjorie Taylor Greene untuk menyerang Presiden Trump. Ya, kami juga sudah mengetahui itu. Kami telah menemukan banyak hal menarik di TV negara mesin Islam. wow, mereka benar-benar kacau soal itu hari ini. Shoshana, siapa pahlawanmu? Maaf. Islam. Rezim mencintai Partai Demokrat. Mari kita katakan seperti itu. Mereka mencintai mereka. Ya, mereka melakukan pekerjaan mereka untuk mereka. Jadi, kurasa itu masuk akal. Shoshana, siapa yang kamu pilih untuk kami? Siapa pahlawanmu minggu ini? Pahlawanku adalah ya binas rahasia secara umum karena telah menjalankan tugas mereka seperti pada malam itu. Dan agen dinas rahasia yang benar-benar terkena peluru menurut pemahamanku saat mereka melumpuhkan penembak itu. Selama seluruh masa jabatan Trump, masa jabatan keduanya benar-benar liar. Ini sangat gila sebagai orang Amerika. Dan ini adalah yang ketiga kalau aku tidak salah atau bahkan yang keempat upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ini benar-benar liar, ini gila. Dan aku harus, kamu tahu, saat kita membicarakan orang-orang yang tidak bisa, kamu tahu, melihat orang lain sebagai manusia. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan mereka. Dan kita membicarakan orang-orang yang tidak memanusiakan Erika Kirk karena tanggapannya. Ada orang-orang yang memahami bahwa ini adalah pekerjaanku. Setiap orang memiliki hak kebebasan pers, kebebasan berbicara, kamu tahu, kebebasan untuk menjadi diri sendiri di Amerika Serikat. Dan dinas rahasia benar-benar selalu sigap, melindungi orang-orang yang harus mereka lindungi. Dan aku harus bilang bahwa Emily dan aku sempat melihat-lihat foto-foto ini sebelumnya. Tentang bagaimana para pria di ruangan itu merespons apa yang sedang terjadi, dan bagaimana orang-orang di internet membicarakan cara para pria yang berbeda-beda merespons situasi yang terjadi. Beberapa dari mereka makan seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa lainnya merunduk melindungi istri mereka. Beberapa dari mereka meninggalkan istri mereka. Sangat-sangat menarik. Tapi secara keseluruhan, Secret Service melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan aku ingin memberikan apresiasi untuk mereka. Kalian adalah pahlawanku minggu ini karena telah menyelamatkan keadaan. Mereka memang benar-benar pahlawan. Maksudku, mereka sudah bekerja lembur bersama Presiden Trump. Itu sudah pasti. Dengan semua ancaman yang dia hadapi. Tapi mereka benar-benar sedang menghadapi, terutama saat ini, dengan semua upaya rezim Islam, betapa luasnya infiltrasi mereka. Bahkan di Amerika Serikat dan di berbagai tempat lain. Ya, mereka mencoba membunuhnya 2 kali. Mereka mencoba mencelakainya 2 kali. Ya, setidaknya 2 kali. Setidaknya tidak. Republik Islam telah mencoba. Ya. Nah, kamu tahu, masih seputar tema Iran, pahlawanku minggu ini adalah putra mahkota Reza Pahlavi. Dia ditanya oleh seseorang yang tadi sempat aku sebut, seorang provokator anti-Israel yang dikenal, yang berpura-pura sebagai jurnalis, sebenarnya warga negara Jerman. Dan dia mengajukan pertanyaan kepada Reza Pahlavi, seolah-olah dia adalah agen Israel. Lihatlah apa yang dia katakan. Banyak orang di seluruh dunia berpikir bahwa Anda adalah agen Israel. Apakah benar begitu? Tentu saja tidak, tapi saya adalah teman bagi Israel dan orang-orang Yahudi, dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Karena sekali lagi, sebagai keturunan Quraisy Agung, kami bangga dengan fakta bahwa tonggak utama hak asasi manusia terjadi pada masa ketika Quraisy Agung membuat silindernya yang kini dipamerkan di seluruh dunia. Itu disebut oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutnya sebagai cikal bakal prinsip-prinsip kebebasan ketika dia membebaskan budak-budak Yahudi di Babilonia dan membantu mereka membangun kembali kuil mereka di Yerusalem. Orang Iran dan Yahudi memiliki hubungan yang berakar dalam kitab suci. Bahkan hanya 2 negara yang bisa mengklaim hal itu. Dalam sejarah modern, Iran bukan satu-satunya negara di Timur Tengah yang menampung orang Yahudi yang sedang melarikan diri. Hitler dan rezimnya, dan mereka diberikan perlindungan di Iran. Itu adalah bagian dari sejarah kita. Itu adalah bagian dari tradisi kita dalam melindungi orang-orang yang dianiaya.
Orang Yahudi di Iran bebas menjalankan keyakinan mereka sebelum revolusi dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk dipulihkan serta hak-hak agama lain di Iran kerana salah satu landasan hak asasi manusia seharusnya adalah melindungi kebebasan beragama setiap orang. Itulah yang saya perjuangkan dan saya tidak perlu menjadi agen siapa pun untuk melakukan itu, tapi saya adalah mewakili rakyat saya. Saya mewakili rakyat Iran. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, sikap yang sangat terhormat seperti biasa dari putra mahkota Reza Pahlavi. Bagaimana beliau menanggapi pertanyaan yang sangat bodoh dan sejujurnya cukup menyinggung kepada sang putra mahkota. Dan meskipun begitu, beliau menjawabnya secara terbuka, jujur, dan bahkan mengembalikannya kepada arogansi Eropa yang memungkinkan jurnalis Jerman itu mengajukan pertanyaan tersebut sejak awal. Ini adalah sesuatu yang sering kita lihat dari banyak reporter media barat terhadap Reza Pahlavi. Ada semacam permusuhan terhadap beliau. Mereka menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali yang sebenarnya sudah dijawab olehnya. Beliau telah menghabiskan puluhan tahun dengan sangat jelas menjelaskan apa ideologinya. Apa yang ingin beliau lihat di Iran, bahwa beliau ingin melihat transisi demokratis. Bahwa beliau mendukung monarki konstitusional atau apapun yang diputuskan oleh rakyat Iran melalui referendum nasional. Kita sedang membicarakan seorang pemimpin transisi, bukan monarki atau kediktatoran seperti yang selalu digambarkan oleh para penentangnya. Itu benar-benar salah menggambarkan semua yang beliau perjuangkan. Dan meskipun begitu, menurut saya beliau benar-benar telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Dan ketika saya melihat bagaimana beliau merespons di konferensi pers terhadap beberapa pertanyaan yang benar-benar konyol ini dengan integritas, kejelasan, dan sikap berkelas, itulah seperti apa seorang pemimpin seharusnya. Dan seperti yang saya sebutkan, Donald Trump telah membuat beberapa pernyataan yang bagus. Tapi pada akhirnya, Donald Trump adalah seorang penghibur. Dia seorang pebisnis, tapi dia juga seorang penghibur. Dan bukan sosok putra mahkota Reza Pahlavi. Putra mahkota adalah seorang pemimpin bagi rakyatnya. Dan sudah jelas bahwa dia bersedia berkorban dan melakukan apapun seperti yang dia katakan, termasuk mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan rakyat Iran bisa merdeka. Dan itulah karakter yang seharusnya kita promosikan, yang seharusnya kita dukung. Dan saya sangat sedih melihat kelas elit yang sama yang tadi kita bicarakan di acara ini menyerangnya dengan niat buruk, tidak mendengarkan apa yang sebenarnya dia katakan dan lakukan. Mereka bilang dia hanya punya koalisi dukungan yang sempit. Itu tidak benar. Setiap survei yang pernah kita lihat dengan tingkat kredibilitas yang berbeda-beda menunjukkan bahwa dia adalah tokoh paling populer di Iran, di dalam Iran, selain juga di diaspora, dengan selisih lebih dari 2 digit. Jadi catatannya konsisten selama bertahun-tahun. Barat yang sengaja mengabaikan hal ini baik di media maupun di kalangan pemimpin. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Jika rakyat Iran bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, jika mereka dieksekusi di jalanan. Karena mereka turun ke jalan dan meneriakan satu nama dan hanya satu nama, yaitu putra mahkota Reza Pahlavi. Lalu, komunitas internasional berutang kepada rakyat Iran untuk mendengarkan mereka dan berhenti berbicara atas nama mereka ketika mereka mengatakan bahwa inilah yang mereka inginkan. Jadi Reza Pahlavi adalah pahlawan saya minggu ini, juga selama berminggu-minggu sebelumnya. Tetapi terutama karena pekerjaannya yang luar biasa minggu ini dalam menghadapi intoleransi nyata dari Eropa dan dari banyak serangan lainnya juga. Dan dengan itu kita hampir menyelesaikan episode kali ini. Kecuali kalian punya komentar terakhir. Ya Goldie, silahkan. Ya, Emily, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak untukmu dan semua orang di sini. Maksudku, terutama kamu, Emily. Kamu telah menjadi pembela yang sangat gigih bagi rakyat Iran. Kamu tahu, kamu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk belajar. Kamu tahu, kamu telah membantu memperkuat suara kami. Jadi, aku hanya ingin mengatakan, atas nama komunitas Iran, betapa kami benar-benar mencintai dan menghargaimu, serta semua yang telah kamu lakukan. Jadi, semoga di Iran yang bebas nanti, kamu bisa menjadi duta besar Israel. Nah, kalau itu terjadi, Kamu harus undang aku ke semua pestanya. tapi pertama kita harus membebaskan Iran. Tentu saja, Tapi tidak, aku hanya ingin mengatakan betapa semua orang benar-benar sangat menghargai kalian. Dan kau tahu, kami benar-benar mencintai kalian semua. Jadi, terima kasih. Luar biasa. terima kasih. Dan menurutku di sini, di Israel, kami sangat mendukung rakyat Iran. Maksudku, kami merasa lebih dekat dari sebelumnya sebagai dua bangsa. Karena sayangnya, kita menghadapi masalah yang sama.
Tapi dengan itu, aku rasa kita harus mengakhiri untuk hari ini. Jadi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan The Quad. Terima kasih kepada Goldie, Fleur tentu saja, yang bergabung bersama kami secara jarak jauh, dan Shoshana di studio sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan di JNS on The Quad.